Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aliyah, NIM 20 2008 259 dari kelas manajemen 4A4 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai marketing miopia. Marketing miopia merupakan strategi iklan yang tidak berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen semata saja, tapi yang disesuaikan dengan keinginan menjual barang atau jasa tertentu di pasar ekonomi. Berdasarkan teori ekonomi klasik berpendapat bahwa konsumen akan memberitahukan kepada perusahaan jenis barang dan jasa apa yang diinginkan melalui perilaku ekonomi yang ditunjukkan oleh konsumen individu. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari perilaku ini dengan aktif meneliti bagaimana konsumen menghabiskan uang mereka dan apa saja barang dan jasa yang sedang populer di pasar ekonomi. Marketing miopia dapat mendistorsi melihat perusahaan ketika manajer lebih fokus pada apa yang perusahaan dapat menghasilkan ketimbang apa yang konsumen bersedia untuk membelinya. Selanjutnya yaitu faithful purpose. Sebuah industri adalah proses memuaskan pelanggan, bukan proses produksi barang. Bisnis akan lebih baik diposisikan untuk pertumbuhan jika mereka berkonsentrasi pada memenuhi kebutuhan pelanggan dan bukan pada tema produksi dan teknik untuk menjual produk mereka. Berikut ini contoh beberapa perusahaan sukses dan tidak sukses yang produk oriented dan tidak customer oriented. Yang pertama yaitu Railroad atau Good Moving versus Transportation. Yang kedua yaitu Hollywood atau Movie versus Entertainment. Yang ketiga itu Petroleum atau Oil versus Energy Business. Selanjutnya yaitu Shadow of Obsolescence. Masing-masing perusahaan atau setiap perusahaan itu mungkin akan menghadapi pendekatan kepunahan oleh lingkungan dan bisnis dari kekuatan pasar yang diversifikasi. Ancaman terhadap produk dalam industri yang tersisa dan tidak siap untuk melumpuhkan adanya kehadiran perusahaan baru. Berikut ini beberapa contoh yang mendapatkan perhatian lebih, yaitu diantaranya yang pertama yaitu direct lending, industri yang paling baru diciptakan dan layanan yang berorientasi bisnis di pasar, tetapi menghadapi beberapa bayangan produk lama karena penemuan baru yang membuat industri ini lebih sia-sia untuk pelanggan. Pelanggan memiliki alternatif baru dan alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan industri mereka. Yang kedua yaitu electric utilities. Utilitas listrik juga menghadapi masalah yang sama untuk perubahan baru dan dinamis dalam menggunakan produksinya. Pada saat mengubah utilitas elektronik, perubahan terjadi sangat cepat dan seluruh pelanggan sudah terbiasa terhadap perubahan dan terbiasa untuk menggunakan utilitas baru. Akibatnya, perusahaan yang berorientasi produk tertentu menghadapi keadaan yang ketinggalan zaman. Yang ketiga yaitu grocery store. Banyak orang merasa sulit untuk menyadari bahwa pernah ada suatu bentuk usaha yang berkembang dikenal sebagai grocery store. Supermarket saat ini telah mengambil alih efektivitasnya. Banyaknya supermarket memberikan dampak negatif bagi pemilik grocery store. Banyak dari pemilik usaha harus menutup toko dan berpindah lokasi yang belum banyak terdapat supermarket seperti saat ini. Supermarket melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memahami kebutuhan pelanggan daripada grocery store. Yang keempat yaitu self-deceiving sale. Terjadi ketika perusahaan tidak memiliki visi. Sistem penilaian diri tidak dapat menyebabkan kegagalan dalam jangka panjang. Self-deceiving sale memiliki 4 kondisi, diantaranya yang pertama yaitu
Kepercayaan bahwa pertumbuhan ini disebabkan peningkatan populasi. Yang kedua, percayaan bahwa tidak ada pengganti untuk setiap produk utama industri. Yang ketiga, produksi massal dan penurunan biaya per unit untuk peningkatan output. Yang keempat, keasikan dengan produk yang cocok untuk dikendalikan dengan eksperimen ilmiah, perbaikan dan pengurangan biaya manufaktur. Selanjutnya yaitu populasi mitos. Mitos populasi adalah keyakinan bahwa kenaikan populasi akan meningkat permintaan dengan kekuatan sendiri. Hal ini bukan berarti kenaikan permintaan dari industri tertentu. Terkadang beberapa produk lain mungkin mengambil alih permintaan karena alasan yang tidak diketahui. Industri minyak tanah membuat keputusan yang bijaksana dengan tidak berpegang pada produk bensin. Mereka lebih mengembangkan produk minyak mentah untuk menyelamatkan diri dari serangan berbagai produk lainnya. Selanjutnya yaitu production pressure. Produksi massal diasumsikan sebagai cara pencapaian produk dengan harga rendah dan alat pemasaran yang baik. Pada tahap utama dari produksi massal ini bekerja tidak terlalu memakan banyak waktu. Pelanggan tidak hanya memilih produk yang murah saja, tetapi kualitas dari produk itu sendiri. Itu sebabnya menjadi benar-benar pemasar perlu menciptakan kepuasan nilai dengan pelayanan atas produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya, like in Detroit. Detroit tidak sangat banyak terkonsentrasi tentang pilihan pelanggan. Mereka lebih fokus pada produk mereka dengan ekonomi pendekatan skala untuk harga yang efektif, karena mereka takut mengalami kerugian dalam bisnis dan hilangnya mangsa pasar. Selanjutnya yaitu what Ford Food Freeze. Ford sangat terkonsentrasi dengan orientasi produk. Mereka menghasilkan sejumlah besar kapasitas produk penuh dengan strategi mereka mampu memberikan harga mobil rendah di pasaran dan sebagian hasilnya yang bekerja. Ford memperoleh sejumlah besar pendapatan dari pasar, tapi itu keputusan yang salah untuk pertumbuhan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu produk provinsialisme. Dari sebuah perusahaan tergantung dari perusahaan berfokus pada pasar atau pelanggan. Tapi perusahaan yang tidak begitu berorientasi pelanggan, mereka jauh lebih memperhatikan tentang pengembangan produk mereka dan mengabaikan pentingnya pelanggan. Selanjutnya, creative destruction adalah proses menciptakan nilai baru untuk pelanggan dengan inovasi baru atau pelayanan dari yang sudah ada apa yang tidak benar-benar menyukai oleh pelanggan. Hal ini sebagian besar terjadi dalam industri minyak bumi yang mencoba untuk memperkenalkan pelanggan baru menyukai produk untuk pertumbuhan industrinya. Selanjutnya yaitu Daimler of R&D. Perusahaan tidak fokus pada kebutuhan pelanggan, tetapi mereka terus mencoba untuk melakukan R&D. Membayar terlalu banyak perhatian untuk R&D tanpa pertimbangan faktor-faktor lain merupakan penyebab bahaya terhadap produk. Teknologi tinggi membuat manajemen menjadi top berat dengan insinyur. Produk itu sendiri menjadi fokus utama dalam marketing. Marketing berubah perusahaan berinvestasi dan berkonsentrasi pada menciptakan produk unggulan dengan upaya yang terbaik, tetapi mereka tidak berorientasi pada pelanggan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sepenuhnya pelanggan. Perusahaan pada jenis ini akan menerima apa yang mereka berikan kepada pelanggan dan bahwa ide-ide yang tidak bernilai. Selanjutnya yaitu stepchild treatment. Situasi ini yang terjadi di beberapa industri tertentu, contohnya pada industri minyak adalah salah satunya. Dalam industri perminyakan, semua kegiatan industri yang lebih atau kurang terkait dengan pencarian operasi kegiatan marketing sangat sedikit, kadang-kadang tidak sama sekali dilakukan.
Pada situasi ini diperlukan sebagian treatment industri dan sebenarnya bukan untuk pembuatan produk yang berkembang dengan cost industri tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan pelanggan dengan setiap keprihatinan terkait perkembangan pelayanan produk dan hal-hal yang merupakan bagian dari kegiatan industri. Untuk itu, mewujudkan pasar dan lingkungannya, pertama yang menyadari apa kebutuhan pelanggan itu tersebut dan bagaimana kebutuhan dapat memuaskan pelanggan dengan produk dan layanan yang terbaik. Sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.